Halo semuanya, sekarang kita lanjut lagi belajar tentang Eloquent-nya. Kita akan mulai dengan cara memasukkan data. Nah, sebenarnya kita akan bikin routing baru, tapi karena kita baru belajar di bagian root-nya tentang metode get-nya, nanti sebenarnya ada metode post, ada metode put untuk masing-masing. Saya akan biarkan dulu kita masukin data yang biasanya user harus ngisi form, lalu formnya disubmit baru masukin. Saya akan bikin kasarnya kita masukin langsung di metode indeksnya di sini. Nah, kita akan mulai dengan cara insert. Nanti kita akan belajar yang saya sindir tadi di bagian lain. Ada dua, ada insert biasa, tapi ada juga istilahnya mass assignment. Saya akan tulis dulu biar nggak lupa. Kita akan mulai dari insert biasa. Cara insert biasa gimana sih? Pertama, kita sediain dulu variabelnya, yaitu instance dari bloknya sendiri. Lalu pastiin teman-teman nulisnya di blok controller, bukan di controller yang lain. Lalu kita taruh dengan tanda panah objeknya masing-masing yang mau kita masukkan. Misalnya saya mau masukin title. Titlenya tinggal kita taruh halo apa ya, kota yang belum ada, Cimahi misalnya. Lalu kita taruh description-nya, description isi dari Halo Cimahi. Nanti kalau udah selesai kita taruh satu-satu nilainya, tinggal kita pakai metode save untuk masukin datanya. Nah, bisa kita buktiin kalau saya reload sekarang, kita akan melihat Halo Cimahi, begitu juga dengan isinya ada di sini. Nah, jadi sangat simple, setiap kita mau insert tinggal pakai ini, dijelasin satu-satu metode yang mau dipakai. Nah, sekarang ada cara penulisan yang lebih simple. Kita bisa masukin semuanya di satu properti langsung, tapi dengan notice, dengan warning, kita akan lihat yang pertama, caranya tinggal pakai metode block, lalu nama metodenya adalah create. Di dalam buka tutup kurung bulatnya, kita bikin langsung array-nya apa yang mau kita masukkan. Nah, array-nya kita tinggal nulis key value-nya, jadi lebih simple lagi. Kalau tadi harus pakai instance-nya, pakai tanda panah, ini tinggal masukin dalam metode create-nya pasangan key dan juga value-nya. Saya akan komentarin dulu biar nggak double nanti insert-nya. Misalnya saya mau masukin sekarang halo apa ya yang belum, halo Bekasi misalnya. Lalu berikutnya adalah description-nya, isi dari halo Bekasi. Maka kita bisa lihat sekarang ada error namanya mass assignment exception. Nah, jadi Laravel ini nge-protect istilahnya biar user nggak ngasal kalau mau masukin langsung banyak seperti ini, nggak satu-satu. Kita bisa nge-protect, caranya tinggal kita aktifin kolom mana yang boleh kita isi. Kita akan ke bagian modelnya, yaitu di block.php modelnya. Kita akan ngasih tahu, jadi ada dua cara, kita mau pakai metode whitelist yang dibolehin atau kita blacklist yang enggak boleh. Nah, untuk whitelist misalnya kita udah tahu nih, kita boleh masukin title dan description. Kita tinggal tulis di protected, lalu namanya adalah fillable yang boleh diisi. Kita masukin di dalam array nama-nama kolomnya, kita boleh masukin title, kita boleh masukin description. Nah, ini cara ngebolehinnya. Jadi kalau saya reload sekarang, errornya udah hilang dan halo Bekasi ada di sana. Nah, kita pastiin misalnya saya ngisi data baru di sini. Apa ya kira-kira, halo Cicurug misalnya. Kita akan misalnya saya nggak ngebolehin description-nya nggak ada di fillable-nya, artinya description-nya nggak boleh diisi, maka kita akan dapat error kalau description nggak boleh dimasukin, nggak seperti tadi tanpa ada error. Nah, jadi ini cara pertama, kita naruh di fillable apa yang boleh diisi, atau cara keduanya saya akan bikin di blacklist-nya apa yang nggak boleh kita isi. Yang nggak boleh atau blacklistnya kita taruh di protected guarded. Misalnya kita nggak ngebolehin ID, tentunya biasanya kita nggak boleh. Atau yang lebih real lagi contohnya, saya masukin aja kolom di sini ada dua. Bukan di insert, tapi di bagian struktur kita tambahkan strukturnya dua kolom. Jadi yang pertama adalah created at dan updated at. Dua-duanya kita kasih fungsinya date, timestamp aja, timestamp, dan juga default untuk yang sekarang pakai current timestamp. Untuk created at-nya, updated at-nya
bisa kita biarin kosong, 0. Ini dia, jadi masing-masing kolom udah ada created at dan juga updated at-nya. Nah sekarang anggap user iseng yang harusnya otomatis tanggal-tanggalnya tadi dia mau ngisi sekarang. Misalnya dia mau nambahin created at-nya, kalau di PHP itu fungsinya date now kalau nggak salah. Date now. Seperti ini. Harusnya kita dapat error kalau kita naruh di guarded-nya sekarang kita nggak boleh ngisi created at-nya. Ini udah boleh saya komen karena created update at-nya udah ada sekarang. Jadi kalau kita reload sekarang, date not found, kita belum pakai metode date-nya. Saya nggak yakin kita bisa pakai date langsung atau enggak. Oops, date-nya nggak bisa. Anggap aja saya langsung masukin tanggal di sini, sebut aja ini tanggal misalnya. Kalau kita reload sekarang, di bagian bloknya datanya dia akan ke ignore, artinya nggak ngaruh apa yang kita masukin di bagian created at-nya ini. Teman-teman lihat dia tetap ngambil waktu sekarang. Nah misalnya kalau kita buktiin kalau saya pakai updated at misalnya sekarang, updated at-nya saya akan ambil format waktunya di sini biar nggak error. Nah jadi created at-nya yang kita guarded atau kita blacklist nggak boleh diisi. Kita bandingin, misalnya saya masukin juga di sini bulan 8 aja. Jadi yang created at harusnya bulan 8, updated at saya bikin bulan 8 juga. Kita lihat hasilnya kalau saya reload sekarang, halo Cicurug juga ada. Kalau kita browse, nah kita lihat di sini created at-nya tetap 98 padahal kita masukinnya 88 di sini. Sementara updated at-nya kita kasih nilainya 88 sesuai yang kita taruh di bagian controller ini. Artinya karena created at-nya di guarded, di sini kita nggak boleh masukin dengan metode mass assignment seperti ini atau menggunakan metode create-nya. Nah, kita buktiin sekali lagi kalau created at-nya saya kosongin, di guarded-nya saya kosongin maksudnya, maka kita bisa bikin, saya tambahkan Cicurug 2 misalnya biar kita bisa lihat. Kita akan lihat created at-nya sekarang nggak otomatis lagi tapi bakal ngambil dari yang user masukin. Kalau kita reload lagi, lalu saya browse, sekarang Cicurug 2 nilainya 88 di bagian created at, begitu juga dengan updated at-nya karena sekarang guarded-nya udah kosong atau udah nggak ada lagi yang kita blacklist. Makanya dia udah otomatis bakal ngambil apapun yang dimasukin oleh user. Jadi aturannya ingat, kalau ada data-data yang kita nggak mau dimasukin oleh user atau nggak boleh di mass assignment seperti ini, maka kita taruh di dalam kolom guarded. Tapi kalau lebih banyak misalnya yang kita mau guard dibanding yang boleh kita isi, maka lebih baik kita pakai yang available karena lebih sedikit kode yang harus kita tulis. Karena bayangin kalau banyak yang harus kita proteksi, maka kita harus nulis kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai 7 misalnya. Jadi tergantung mana yang lebih banyak, mau diproteksi lebih banyak atau mau lebih sedikit yang mau kita pakai. Nah itu dia tentang mass assignment pada metode create ini. Kita lanjut lagi langsung ke bagian berikutnya. Saya akan komentar lagi untuk bagian ini. Yang kedua adalah update tentunya. Kita punya Cicurug di sini, misalnya saya mau ganti bagian Cicurugnya. Cukup simple. Yang pertama kita ngasih tahu kita mau ganti yang mana. Jadi saya akan pakai metode where. Kalau kita tahu ID-nya bisa langsung pakai find ID seperti ini, tapi karena kita anggap aja kita nggak tahu meskipun kita bisa ngintip sebenarnya. Misalnya kita mau cari title-nya yang isinya adalah halo Cicurug. Jadi kita taruh di sini yang halo Cicurug. Kalau kita mau update, tinggal kita pakai metodenya. Nggak, kita pilih dulu. Biasanya karena kita pakai get atau metode all. Nah sekarang kita akan lihat satu lagi, nama metodenya first. Dengan metode first ini berarti kita cuma milih bagian yang pertama doang. Langsung aja saya liatin, saya taruh di variable block. Bukan vlog, lagi zaman banget vlog sekarang. Nah blok kita lihat sekarang isinya cuma satu, yaitu yang ID-nya 8, padahal Cicurug ada 2.
ada 8 dan 9. Itu dia kalau kita pakai first maka dia bakal ngambil yang pertama. Beda kalau saya pakai metode get, kita lihat sekarang dia ngebalikinnya collection karena ada dua kriteria yang match. Sekarang ada yang ID 8, ada juga yang ID 9. Nah, jadi kalau teman-teman punya kira-kira data yang kembar tapi cuma mau ngupdate satu, maka pakainya metode first. Nah, lanjut lagi. Kita udah milih nih sekarang, kita mau yang ID 8 istilahnya atau yang title-nya Halo Cicurug. Sekarang untuk ngupdate-nya kita tinggal tulis blog, kita ganti misalnya title-nya menjadi Halo Sukabumi. Dan sama seperti sebelumnya kayak insert, tinggal kita save. Nah, bedanya jadi kalau pada update kita pilih dulu, baru kita taruh. Tapi kalau pada insert kita tinggal naruh instance dari blognya tanpa perlu milih bagiannya. Nah, dengan ini update-nya akan berhasil. Kita lihat sekarang Halo Cicurug yang pada ID 8 sekarang udah berubah menjadi Halo Sukabumi. Jadi sangat simple sekarang untuk update-nya. Tapi sama seperti insert, update juga punya sistem mass assignment. Kita juga bisa naruh update-nya di dalam array langsung tanpa bertele-tele. Langsung saya liatin di sini. Misalnya update mass assignment. Kita pilih blog di mana saya bisa pakai title atau karena saya udah tahu bisa pakai ID juga. Misalnya kita mau yang ID 9 sekarang. Kita mau kalau ID-nya 9 di update. Jadi kalau tadi metodenya save, sekarang metodenya update. Saya mau ganti title dan juga saya mau ganti description-nya. Title kita ganti kalau yang ID 9 tadi Halo Cicurug, kita ganti jadi Halo Lampung. Lalu description-nya ini Halo Lampung. Nah, kalau nggak ada error, saya reload, kita akan lihat ID ke-9 udah berubah jadi Halo Lampung, bukan lagi Halo Cicurug. Nah, ini dia metode mass assignment-nya. Kenapa boleh nggak ada error? Karena kita udah ngasih tahu kalau guarded-nya kosong atau semuanya boleh diisi sekarang. Tapi kalau saya komentarin seperti ini, maka kita akan dapat error bahwa dia nggak boleh di mass assignment. Itu dia. Jadi antara dua, sekali lagi kita pakai variable, kita bolehin atau kita blacklist. Kalau guarded-nya kita kosongin berarti semuanya boleh, nggak ada yang kita guard sama sekali di sini. Nah, hati-hati kalau penggunaan seperti ini, mending kita pakai yang pertama yaitu variable, lalu kita kasih tahu yang boleh diisi cuma title dan juga description-nya. Kita akan dapat hasil yang sama di sini. Nah, itu dia tentang insert dan update masing-masing cara biasanya kalau mau satu-satu atau pakai mass assignment juga boleh. Nah, tentu kurang lengkap kalau kita udah belajar cara baca data, cara masukin, cara update kalau kita nggak pakai metode atau kita nggak lihat dari metode delete-nya. Untuk delete jauh lebih simple lagi. Kita bisa ngambil satu, misalnya seperti ini. Kita pilih yang saya akan pakai metode find aja sekarang biar lebih simple. Misalnya saya akan ambil ID yang pertama. Lalu yang ID pertama ini bisa kita delete dengan metode delete seperti ini. Nah, jadi kalau kita reload, Halo Bandung akan hilang sekarang. Kita pastiin yang ID-nya 1 udah nggak ada di database. Jadi cara delete seperti itu sangat simple. Atau kita juga bisa pakai yang namanya, saya akan komentarin seperti biasa biar kelihatan. Delete, metode delete yang kedua. Delete kedua, nama metodenya destroy. Nah, destroy ini jauh lebih simpel lagi, satu baris aja, blok. Dari namanya juga horror, destroy di sini hancurkan. Kita hancurkan ID yang pertama, tapi karena udah nggak ada, kita hancurkan ID yang ke-10 aja. Kalau kita reload, Cicurug 2 hilang di sana, dia hilang. Nah, enaknya kalau si destroy ini juga kita bisa pasangin array langsung. Misalnya kita mau hilangin 8 dan juga 9. Nah, kita bisa taruh seperti itu, maka kita bisa ngelihat yang ke-8 sama ke-9 otomatis hilang. Nah, jadi hati-hati penggunaannya, lebih aman kalau kita ambil ID-nya lalu kita pasang jadi parameter yang mana yang mau kita delete. Nah, itu dia, kita udah lihat semuanya, cara membaca, read, update, dan juga delete. Tapi sebelum ngerampunginnya, saya mau ngasih tahu dulu
kita udah ngelihat cara metode find-nya seperti ini, kita bisa ke halaman singlenya. Ngomong-ngomong, anggap misalnya user salah klik atau salah masukin ID, misalnya ID 10. Nah, kita akan dapat error yang kurang ramah di sini. Kalau teman-teman mau lebih ramah errornya, kita bisa pakai namanya find or fail. Nanti dia otomatis kalau datanya enggak ada, dia bakal ngasih not found HTTP exception di sini. Artinya ID yang kita cari tadi enggak ada, makanya dia beda errornya sama yang tadi. Atau kalau mau lebih custom lagi, kita bisa pakai metode if. Kalau misalnya bloknya enggak ada, kita pakai tanda seru, maka kita bisa misalnya daidam not found. Kita reload, kita akan dapat error not found. Beda kalau misalnya ID-nya ada, kita bisa ngelihat seperti biasa. Sekali lagi, kalau error tergantung apa yang mau kita taruh di sini. Nah, bisa juga ada metode namanya abort di sini. Abort ini kita bisa masang langsung. Misalnya saya mau ngasih halaman 404 atau 404. Kalau kita reload sekarang masih not found HTTP exception, karena kalau kita lihat di bagian resources, di bagian views-nya kita belum punya halamannya. Untuk itu saya akan buat 404.blade.php. Simpel aja, H1 ini halaman 404. Kalau saya reload sekarang, coba saya pasang 404. Kita lihat di bagian berikutnya aja. Nanti saya akan ngeliatin cara pakai metode abortnya. Saya nggak tahu kenapa dia belum bisa. Intinya kalau teman-teman mau ngeliat ID-nya atau ada atau enggak, tinggal pakai tanda seru lalu pasang variabelnya. Nah, sementara karena belum berhasil yang ini saya daidam aja 404, jadi kita ngelihat teks 404-nya. Kita akan lihat di bagian berikutnya gimana cara nampilin halaman error yang kita mau seperti ini. Nah, itu dia, sekali lagi saya rangkum, kita belajar cara ngebaca data, cara insert, cara update, dan juga cara delete, tapi masih melalui satu URL. Kita akan lihat di bagian lain gimana caranya, misalnya user ngisi form dulu, baru dia klik submit, baru bisa ngelakuin tugas-tugas ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya.